dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepangnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, tahukah kalian bahwa data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa hampir 60% kasus kekerasan menimpa perempuan dan anak terjadi di rumah. Kekerasan psikologis, finansial, dan fisik dalam keluarga meninggalkan trauma yang berdampak sampai ke generasi berikutnya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru sering berubah menjadi tempat luka terdalam. Namun, Allah memberikan janji penebusan untuk memulihkan dan menyembuhkan setiap hubungan yang rusak. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keluarga ditebus dan diutus Allah. Alkitab mengajarkan bahwa keluarga bukan sekedar hasil, budaya atau kesepakatan sosial, melainkan rancangan Allah sejak awal penciptaan. Sejak manusia diciptakan, Allah menetapkan pernikahan dan keluarga sebagai tempat manusia hidup dalam relasi, menjalankan tanggung jawab pengelola ciptaan, membangun keturunan dan taat kepadanya. Keluarga adalah institusi pertama yang Allah dirikan sebelum negara, sebelum budaya berkembang, bahkan sebelum dosa masuk ke dunia. Karena itu, keluarga adalah ruang penting tempat kehendak Allah dinyatakan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tidak hanya hubungan manusia dengan Allah yang terputus, tetapi relasi antar manusia, termasuk di dalam keluarga, menjadi rusak. Dosa tidak hanya merusak individu, tetapi menciptakan pola kerusakan yang berulang dari generasi ke generasi. Namun, Allah tidak membiarkan keadaan ini. Sejak awal Ia sudah merancang keselamatan. Dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah menjanjikan kemenangan atas dosa dan rencana keselamatan itu akan digenapi melalui garis keturunan manusia, yaitu melalui keluarga. Ketika Yesus datang melalui silsilah keluarga yang nyata, bahkan keluarga yang tidak sempurna, Yesus lahir bukan di istana tetapi di dalam keluarga sederhana Yusuf dan Maria. Ini menunjukkan bahwa Allah bekerja melalui keluarga untuk menggenapi janjinya dan menyatakan kasih-Nya. Allah memilih keluarga bukan karena mereka sempurna, secara moral, stabil, atau memiliki reputasi baik, tetapi semata-mata karena anugerah dan kedaulatannya. Dari kisah Rahab dan Rut menunjukkan bahwa iman kepada Tuhan membuat mereka dipulihkan, bahkan dipakai dalam rencana keselamatan hingga masuk dalam silsilah Yesus. Ini menegaskan bahwa Allah tidak menunggu keluarga menjadi baik untuk dipakai. Ia memilih lalu memulihkan. Namun, keluarga bukanlah sumber keselamatan, hanya Kristus yang menyelamatkan. Keluarga hanyalah wadah tempat keselamatan itu dinyatakan. Penebusan Kristus tidak membuat keluarga langsung sempurna, tetapi memberi arah dan kuasa baru melalui Roh Kudus untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan ketaatan. Karena itu, keluarga yang ditebus bukan keluarga tanpa masalah, melainkan keluarga yang setiap hari hidup di dalam salib, terus belajar bertobat, mengampuni, dan saling mengasihi dengan rela berkorban. Dalam perspektif Pentakostal,
keluarga bukan hanya dipulihkan oleh keselamatan, tetapi juga diperlengkapi dan diutus untuk melayani dengan kuasa Roh Kudus. Keselamatan yang diterima tidak berhenti pada diri sendiri, melainkan keluarga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam Perjanjian Baru, keluarga orang percaya dipanggil menjadi saksi Kristus melalui kehidupan sehari-hari dengan menghadirkan nilai kerajaan Allah dalam hal-hal sederhana. Di rumah, saat menyelesaikan konflik, mendidik anak, dan berelasi dengan masyarakat. Panggilan ilahi keluarga ini dapat dimulai dari praktik-praktik nyata sebagai berikut. Yang pertama, keluarga Kristen dipanggil untuk menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan, sehingga setiap anggota hidup dalam kebenaran dan pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, melihat keluarga bukan sekedar status sosial, tetapi panggilan rohani tempat iman, kasih, kuasa, dan tanggung jawab dijalani mulai dari rumah. Yang ketiga, keluarga juga perlu jujur mengakui adanya dosa dan luka, lalu membawanya kepada Kristus untuk dipulihkan. Keempat, membangun disiplin rohani seperti doa bersama, membaca firman, dan komunikasi yang terbuka. Keluarga dibangun semakin kuat. Kelima, menjadikan keluarga sebagai alat kesaksian bagi dunia, bukan karena sempurna, tetapi karena kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Keluarga bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari rencana besar Allah. Allah menciptakan keluarga, dosa merusaknya. Kristus menebus, memulihkan, dan memperlengkapinya dengan kuasa Roh Kudus untuk siap diutus. Melalui keluarga-keluarga yang telah ditebus, meski tidak sempurna, Allah terus mengerjakan misi keselamatannya di dunia. Karena itu, keluarga Kristen dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk hidup sebagai saksi Kristus dan menyatakan kemuliaan Allah dari generasi ke generasi. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Oh, haleluya. Shalom Bapak Saudara. Senayan City Shalom. Belum semuanya, sekali lagi Senayan City Shalom. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bersuka cita menantikan hadirat Tuhan. Nah itu dia. Ayo tepuk tangan dulu yang meriah buat Allah kita saudara. Ayo lebih lagi buat Allah kita. He's a good God. Welcome home, welcome home. Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat datang di rumah hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama pada saat ini. Kita mau dedikasikan waktu ini untuk kita menyembah Dia, tinggikan Tuhan dan agungkan Tuhan. Sebab kita diciptakan untuk ada dalam ekosistemnya Tuhan. Untuk ada dalam habitatnya Tuhan. Kita nggak bisa keluar dari kasih karunia Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Mari kita berdoa bersama-sama mengawali ibadah pada saat ini. Izinkan Tuhan untuk menerobos dan menjamah setiap hidup kita. Haleluya. Bapa kami bersyukur sebab Engkau selalu mendengar doa kami. Penyertaan-Mu sempurna dan ajaib. Anugerah-Mu limpah buat kami. Dan kasih setia-Mu itu kekal selama-lamanya. Engkau selalu menopang kami dan menggandeng kami. Engkau selalu kasih akan hidup kami. So saat ini kami datang meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami datang mencari wajah-Mu. Kami berdoa, kami bersekutu. Kami mau datang untuk menghormati Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menyembah, there is something happen when we worship you. Ada sesuatu yang terjadi. Ada anugerah yang mengalir, ada kesembuhan yang mengalir. Ada kasih Tuhan yang menyegarkan hati kami, menghangatkan jiwa kami. Dan setiap kami dipulihkan, diubahkan, diberkati, dan kami diselamatkan. So we come to bless your name God. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Engkaulah alasan kami ada di tempat ini. Hanya Engkau satu-satunya yang kami sembah. Di dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan semua berkata, amen, amen. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita saudara. Tepuk tangannya masih masuk angin, come on. Nah. He's a good God. Puji Tuhan. Tuhan, Kau sempurna
dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, semua katakan, Tuhan, Kau sempurna. Hey, Engkau tidak pernah gagal ya Tuhan. Murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Haleluya. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Oh yes God. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti hidupmu menggenapi firman-Mu. Kami percaya. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yang percaya Tuhan itu hidup, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Oh yes, Dia Tuhan Allah yang hidup, dan kita menyembah dan melayani Tuhan yang besar. Kita menyembah dan melayani Tuhan yang hidup. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan saya percaya mukjizat adalah hal yang natural buat anak-anak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya bahwa mukjizat, kesembuhan, pemulihan, apapun itu adalah hal yang alami, hal yang natural buat kita semua anak-anak Tuhan. Amin. Karena Dia Tuhan yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Dia ada dalam setiap aliran darah kita. Dia Tuhan yang membawa kemenangan, yang membawa terobosan. Dia Tuhan yang tidak ada mustahil. Dia sanggup melaksanakan apa yang Ia janjikan. Yang percaya katakan amin. Karena itu mari nyanyikan lagu ini. Ini bukan lagu cengeng, ini lagu iman. Ini lagu yang merefleksikan iman kita di hadapan Tuhan. Bahwa Dia Tuhan yang sempurna, Tuhan yang ajaib, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat Kau di dalam
Haleluya. Engkau besar, Engkau penuh keajaiban, Engkau penuh dengan kebaikan. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup melaksanakan apa yang Engkau janjikan atas umat-Mu. Engkau penuh dengan kebesaran, Engkau penuh dengan kebaikan. Engkau mensuplai umat-Mu dengan kebaikan dan anugerah-Mu 24 jam. Engkau tidak pernah meraka-rakakan yang jahat atas setiap kami. Penyertaan-Mu sempurna dan ajaib buat kami. That's why kami bersyukur kepadamu. That's why kami tinggikan nama Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan. Rancangan-Mu sempurna. Master plan-Mu ajaib Tuhan. Blueprint-Mu atas hidup kami
dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu mengatasi tinggikan. Engkau layak Tuhan mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Bukankah Dia layak dipuji? Semua katakan tinggikan. Come on, come on, bless His name. Terpujilah Tuhan. Ramaya Shana. Haleluya. Ya ra 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 ra. Oh Ramaya Shana. Oh Namaya Shana di. Ya Ramaya Shana do. Oh Ramaya Shana di. Engkau layak, Engkau besar, Kau mulia. Enggak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau besar dan berkuasa. Engkau Tuhan yang hidup dan tidak terbatas ya Tuhan. Engkau Tuhan
yang ada di tengah-tengah kami. Kau yang mengoyakkan langit dan turun, dan kau menjejakkan kakimu di tengah-tengah kami dan menumpangkan tanganmu atas setiap kami. Bahkan kau memeluk setiap kami. Dengan kasih-Mu kau menghangatkan jiwa kami. Dan kau menyembuhkan yang sakit. Kau di sini, kau di sini. Kau di sini. Kau di sini. Hadirat-Mu mengalir. Sekali lagi mengalir, memenuhi setiap kami. Kau di sini, kau di sini, menghangatkan kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami, mengangkat kami. Haleluya, haleluya, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang mulia. Kau di sini. I give you thank you, Jesus. I give you thank you, Jesus. I give you thank you, Jesus. With all my heart, with all my soul, with all my strength. Kau segalanya, Kau segalanya. Kau yang menopang kami, Kau yang mengampuni kami. Kasih-Mu turun atas kami, kasih-Mu limpah bagi kami. Kasih-Mu di sini, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, menghangatkan kami. Kasih-Mu lebih dari segalanya, lebih dari segala. Kasih-Mu more than enough. Kasih-Mu. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, thank you. Kasih-Mu menghangatkan kami. Kasih-Mu mengampuni kami. Dan karena darah-Mu Engkau melayakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu. Menikmati kasih. Menikmati cinta-Mu Tuhan. Dan kami kembali dibangkitkan. Untuk kami bangkit dan jadi pemenang dalam segala hal. Kasih-Mu memberikan kemenangan, Kasih-Mu menguatkan kami, Kasih-Mu memberi kesembuhan, Kasih-Mu lebih dari segalanya buat kami. Ayo berikan sorak-sorai dan tepuk tangan buat Tuhan yang besar, yang memberikan kasih-Nya yang limpah, yang tidak terbatas, yang unlimited. Dia berikan buat saudara dan saya, kasih-Nya yang mengampuni, kasih-Nya yang menebus kita, memindahkan dari gelap
ke dalam terangnya yang ajaib. Berikan 1 menit sorak-sorai tepuk tangan paling rame buat Tuhan. And somebody make some noise. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus, semua yang diurapi dijamah oleh kasihnya Tuhan semuanya berkata. Ayo tepuk tangan lagi buat Allah kita yang besar, saudara. Come on. Tepuk tangannya enggak kompak. Ayo. Tunjukkan kepada saya tepuk tangan orang yang diselamatkan, yang sudah dipindahkan dari gelap ke dalam terangnya yang ajaib. Come on, somebody show me up. Somebody. Haleluya. So, seberapa yang saudara percaya kita menyembah Tuhan yang hidup? Amen. Kita menyembah Tuhan yang berkuasa. So, coba dorong kanan kiri mengatakan, hey, kita menyembah Tuhan yang hidup. Amen. So, ayo bersuka cita dan tinggikan Tuhan. Lihat kanan kiri mau berikan high five, katakan ayo sukacita dan tinggikan nama Tuhan. Alright, here we go. Come on, move your hand. Alright, yeah. Sama-sama tepuk tangan, saudara. Semua. Dalammu ku temukan sukacita. Yeah. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku pun sana ku ada. Semua kaulah sukacita pengharapan kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Come on, clap your hand, all God's people. Hey, oh. Kau ada mendampingi setiap langkahku, oh di sisiku. Berikan kekuatan rohmu. Alright, alright. Janjimu yang telah ku punya rancangan yang percaya. Oh, kaulah sukacita. Kau beri kekuatan. Haleluya. Oh, yeah. Kaulah sukacita dan kehidupan. Kau beri. Haleluya, bersukacita selamanya. Ayo semua terus tetap tepuk tangan, saudara. Biar semua yang bernafas bertepuk tangan dan tinggikan Tuhan. Because the Lord is good and His mercy new forevermore. Oh, 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 oh. Shoo-be-doo-be-doo-be-doo. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri. Haleluya. Kaulah. Alright. Kau beri. Are you ready? Sure. Haleluya. Oh, haleluya. Semua. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri. Yeah. Haleluya, bersukacita. Haleluya. Haleluya, bersukacita selamanya. Alright. Dia yang layak dipuji, namanya siapa? Ayo sorak-sorai tepuk tangan lebih ramai buat Allah kita, come on. Haleluya. Alright, are you ready music? So, seberapa yang saudara percaya
pada semua kita semua adalah generasi di akhir zaman yang mau menggenapi rencana Tuhan. Amen. Alright. Ini lagu ini cocok buat kita semua. Who am I? You are mindful of me. That you hear me when I call. Oh, is it true? You are thinking of me. How you love me. Everybody is amazing. Who am I, Lord? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Somebody sing with me. Yeah. Is it true? You are thinking. Hallelujah. He's amazing. I am a friend of God. You and I say, I am a friend of God. Oh, he called me friend over and over again. I am a friend of God. Sha-na-na-na-na-na-na. He called me friend. Oh, who am I? Sing. You are mindful of me. How you love me. Oh yeah. When I call, is it true? No. You are thinking of me. Somebody singing with me. He's amazing, Jesus. He's amazing. Somebody is amazing. He's amazing. I am a friend of God. Oh, sha-na-na-na-na-na-na. Of God, He called me friend. Sing with me, say, I am a friend of God. Oh, friend of God, I am a friend of God. He called me friend. Sama-sama angkat tepuk tangan. Haramama mighty. We come to bless your name, have called. Angkat tanganmu, tinggikan Tuhan, semua katakan. Hey. Yang mau jadi partnernya Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. Yeah. God Almighty. Lord of glory, you have called me friend. Somebody sing it with me, say, oh, oh. You call me friend. You have called me friend. I'm a friend of God. Friend of God. You're a friend of God. He called me friend. Semuanya sama-sama, friend of God. I'm a friend of God. Yeah, I'm a friend of God. I'm a friend of God. He called me friend. Oh yeah, He called me friend. How about you? Yeah. Hey, yeah, yeah. He called me friend. Yeah, yeah, yeah. Oh, call me friend. Woo. Mari urapi dan pakai setiap kami
Biar setiap kami boleh menjadi bejana kemuliaan-Mu di kerajaan-Mu di muka bumi ini. Pakai dan urapi setiap kami. Biar setiap kami boleh membawa pengaruh yang besar atas muka bumi. Supaya nama Tuhan dimuliakan dan nama Tuhan ditinggikan. Use us God. Pakai setiap kami, urapi kami. Di dalam nama Yesus, semua yang dipakai Tuhan semua berkata. Ayo tepuk tangannya paling ramai buat Tuhan. Izinkan saya mendengar 1 menit sorak-sorai tepuk tangannya paling ramai buat Tuhan. Come on. Just 1 minute please. Come on. Come on somebody. Come on. Just 1 minute. He's worthy to be praised. Dia layak dipuji. Dia layak ditinggikan. He's the one and the true King. Dia Tuhan yang berkuasa. Yang duduk di atas tahta. Memerintah untuk selama-lamanya. Yang 2000 tahun yang lalu ada di muka bumi. Dan yang nanti akan datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai dengan membawa kemenangan dan kemuliaannya yang terbatas. And somebody scream. Woo. Hallelujah. God is good and all the time. Tepuk tangan lebih cakep lagi buat Allah kita, saudara. He's a good God. Kan duduk dalam anugerah Tuhan. Dan kita jangan berhenti untuk meninggikan nama Tuhan. Alright. Haleluya. Mari tinggikan Tuhan. You deserve the glory and the honor, and to live in worship, and we bless your holy name. You deserve the glory and the honor, and the honor. And so we lift our hand in worship, and we bless your holy name, for you are great. Sing. Sing. Somebody sing for the Lord. You do. Hey. There is no one else like you. Oh, dia layak dipuji. Sama-sama katakan. You deserve the glory and the honor. Oh, we lift our hand in worship, and we bless your holy name. You deserve the glory, the honor. Hey, we lift our hands in worship, and we bless your holiness. Sing, you are great, you do miracles, so great. There is no one else. There is no one else like you. Yes, you are. Yes, you are. There is no one else like you. You are great, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You do miracles so great.
Shalom semuanya. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita semua. Supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Tuhan Yesus berdoa 3 kali kepada Bapa. Tapi Bapa tidak menjawab. Di sini Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus mengalami penderitaan ini. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkannya kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili.
Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Dua algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur, Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari kiranya disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang kedelapan, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir, dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menegang jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menderita. Karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa. Dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu setiap hari saya selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang sama seperti itu. Kalau ada di antara kita yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan kita menganggap itu biasa, kita harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah.
tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa saya. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Aturku kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Alkitab katakan, Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati. Tapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus dibangkitkan. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan tidak ada artinya. Sia-sia. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tapi justru orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia.
Ada berapa banyak orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Angkat tangan saudara. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, dia hidup. Dia berkata kepada kita semua, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu minum? Apa yang akan kamu pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu di surga tahu, kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang saudara butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, kita sedang melihat Pentakosta ketiga sedang digenapi. Di mana melalui semua peristiwa yang terjadi saat ini, penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi. Hari-hari ini terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang penuh dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Karena Tuhan Yesus hidup, maka hari-hari ini kita sedang menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang berbicara kepada gerejanya di seluruh dunia, bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14. Maka sesudah amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Kata sesudah ini tidak ada seorang pun yang tahu. Bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Tetapi yang pasti waktunya tidak akan lama. Karena Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera. Target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Tetapi Tuhan Yesus bisa saja datang sebelum tahun 2033. Karena Tuhan Yesus bisa datang sewaktu-waktu. Yang jelas, sebelum Tuhan Yesus datang, Injil Kerajaan Allah sudah diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Yang artinya amanat agung sudah selesai. Haleluya! Karena Tuhan Yesus hidup, maka Tuhan Yesus memberikan 5 metode untuk menyelesaikan amanat agung. Yang pertama, harus banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Yang kedua, memberitakan Injil kepada orang lain. Yang ketiga, memperlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. Yang keempat, meringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. Yang kelima, mendirikan gereja-gereja baru.
supaya kita bisa melakukan metode Tuhan Yesus ini, maka kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Angkat tangan kita, perbuatannya, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Mari sembah Dia, Borabasi, karena yang sudah berbahasa roh itu berbahasa roh saat ini. Yang belum berbahasa roh jangan diam, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, curahkan pengurapan-Mu buat kami semua. Pakai kami menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung ya Tuhan. Terima pengurapan Tuhan, terima. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, tundukkan kepala, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan lain. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami ya Tuhan. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela. Engkau hajar juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Lihat keadaan dirimu. Introspeksi. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Minta ampun. Supaya diberkati. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. 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 Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu sedang menyelesaikan segala sesuatu yang dengan Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ya Abah. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan.
Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kau melihat anak-anakmu. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Membebaskan yang terikat. Engkau menghibur yang susah, Engkau menguatkan yang lemah, Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dari keadaan putus asa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Pujilah Tuhan, Engkau yang layak disembah dan dimuliakan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang membebaskan kami, yang menyelamatkan kami, yang menyembuhkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Sebab oleh kuasa darah-Mu kami telah dipulihkan, kami disucikan, dikuduskan dan ditebus. Dipindahkan dari gelap ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Terima kasih juga untuk firman-Mu. Biar hari-hari ini kami terus selaras dengan kehendak Tuhan. Selaras dengan perkenanan Tuhan, urapi kami, urapi dan jamah setiap kami. Biar pengurapan dan kasih kuasa-Mu melingkupi setiap kami ya Tuhan. Nah saat ini kami juga hendak mempersembahkan korban kami bagi Tuhan. Berkati setiap tangan yang memberi. Dan bila mungkin ada di antara kami yang hendak mengembalikan persembahan persepuluhan. Tuhan memberkati Tuhan setiap umat-Mu. Kau yang membungkahkan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Saat ini kami bersyukur dan kami tidak memberi dengan sukacita. Sebab Engkau baik dan Engkau setia. Di dalam nama Yesus semua yang siap memberi semua berkata. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Puji Tuhan. Silakan duduk dalam anugerah Tuhan.
Mari saya undang, yuk Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Sungguh kami boleh Tuhan diberkati di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk gembala sidang kami, Pastor Niko Nyotora Harjo. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, sebagai gembala sidang kami. Engkau yang mengurapi juga Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Berkati Tuhan untuk Pastor Billy, biar pengurapan-Mu ditambah-tambahkan atas hamba-Mu ini Tuhan. Berkati kesehatannya, keluarganya, pelayanannya. Tutup bungkus ya Tuhan, Pastor Billy, Ibu Milka, Brian, Jenny, senantiasa dengan kuasa darah Yesus yang sempurna. Terima kasih kami boleh masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Biar pengurapan-Mu terus mengajar kami ya Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian pada pelayanan pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami boleh melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Biar kami terus menghargai setiap kepercayaan, anugerah yang Kau berikan buat kami boleh melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa mengucap syukur juga untuk setiap persembahan yang diberikan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap ya Tuhan, apa yang diberikan ya Tuhan akan dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi umat-Mu Tuhan. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu yang setia hadir. Penyertaan-Mu sempurna. Biar apa saja yang mereka perbuat, Engkau jadikan berhasil dan beruntung Tuhan. Setiap pribadi, setiap keluarga ada di dalam perlindungan darah Yesus yang sempurna. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang bekerja. Berkati mereka yang sekolah. Apapun ya Tuhan, di dalam kehidupan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati berlimpah-limpah. Tuhan, kami berdoa juga saat ini untuk Indonesia. Mari kita angkat tangan kita. Kami memberkati ya Tuhan bangsa kami. Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia akan dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Indonesia akan dituai bagi Tuhan Yesus. Revival terjadi atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan, kami bawa untuk pemerintahan yang ada. Dari presiden, wakil presiden, jajaran menteri, juga pejabat sipil militer dari pusat sampai daerah. Biar roh takut dan gentar akan Tuhan ada atas mereka dalam memerintah bangsa dan negeri kami ya Tuhan. Kami lepaskan juga berkat ya Tuhan atas Indonesia, tanah air udaranya ya Tuhan. Kami lepaskan kesejahteraan, kedamaian, kekayaan atas Indonesia di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang, kami siapkan hati kami untuk terima berkat-Mu. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.